Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiao Yan, memperlihatkan giginya yang padat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur. Tangannya meraih penggaris yang berat itu dengan erat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonik berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiao Yan, palu hitam pekat yang sangat besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa. Dentang! Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiao Yan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman di antara mereka dengan cara seperti kilat. Bocah baik, kamu benar-benar bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar hatinya sedikit terkejut. Ketika Xiao Yan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya, sepertinya Xiao Yan memiliki pemahaman yang baik tentang posisi Hong Chen. Penguasa tidak ragu-ragu ketika diayunkan, memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk serbuan Dewa Petir. Pada saat itu, tubuh saya akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiao Yan. 1000 palu petir penghancur. Ci! Ci! Cahaya petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari palu petir perkasa. Melihat dari kejauhan, Hong Chen itu tampaknya telah mengangkat petir yang sangat tinggi di langit. Auranya sangat mengejutkan. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum itu seperti petir yang turun dari awan, dengan keras menyerang kepala Xiao Yan. Cahaya kuat seketika itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Mata Xiao Yan sedikit mengeras saat dia merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa mengikuti jalur yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa, yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok diam-diam naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Bang! Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Setelah itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera, bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun, bayangan penguasa baru saja menghilang ketika bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikan mereka. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi kecil. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat dihilangkan. 1000 palu petir penghancur, hancurkan! Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiao Yan. Dia segera menjerit marah dan palu petir di tangannya ditembakkan. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Ledakan! Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Itu tidak lagi dapat mengisi dirinya sendiri pada waktunya. Haha, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari pavilion petir angin. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan, yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak, sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus menjadi sombong, hanya kekuatan petir angin. Tawa dingin ditransmisikan dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera, nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin itu tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat diuapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan.
Setelah sekejap, jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar tersebar di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah api surgawi? Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju di arena di bawah di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat sosok kurus di dalamnya. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiao Yan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek setelah mendengar ini. Dia mengencangkan cengkramannya pada palu petir perkasa di tangannya. Akhirnya, dia mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan serbuan Dewa Petir. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya giliranku. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat dia berdiri di dalam nyala api. Segilnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. Api langit 3 perubahan misterius, perubahan berkilau. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan segera mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya, itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat, itu melampaui auranya. Ekspresi tertegun dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir secara instan. Pandangan terkejut melintas di mata lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, kemungkinan hal-hal akan sedikit merugikan Hong Chen. Hanya ketika nyala hijau giok terakhir menyusut ke dalam tubuh Xiao Yan, aura melonjak akhirnya berhenti perlahan. Bahkan tidak sedikit pun douki merembes dari permukaan tubuh Xiao Yan. Namun, tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiao Yan di tengah. Perasaan tertekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan serbuan Dewa Petir. Jika Hong Chen saat ini berada di level bintang 9 Dou Huang, Xiao Yan harus benar-benar berada di puncak kelas Dou Huang. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Dou Zong. Sungguh teknik rahasia yang kuat, peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan serbuan Dewa Petir dari Pavilion Petir Angin tidak dapat dibandingkan dengannya. Sepertinya Suer benar-benar mengundang makhluk yang luar biasa. Han Chi memandang Xiao Yan, yang auranya agak mirip dengannya, dari kursi klan Han. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Saat dia di akademi dalam saat itu, dia berani campur tangan dalam pertempuran antara Dou Hong saat dia masih menjadi dado usi biasa. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, prestasinya secara alami akan menjadi lebih mengerikan. Meskipun Hong Chen jenius, dia lebih rendah di depan Xiao Yan. Han Yu tersenyum manis saat dia menjelaskan. Dia juga bersukacita saat melihat Xiao Yan berada di atas angin. Bagaimanapun, ini terkait dengan pernikahannya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Han Sui di sampingnya juga tertawa pelan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Han Chi. Matanya yang cantik menatap pemuda berpakaian linen di arena. Pakaian yang biasanya terlihat sangat biasa itu memberinya perasaan kekuatan yang istimewa namun biasa saat dikenakan olehnya. Itu seperti pedang tak tertandingi yang tersembunyi di dalam sarung biasa, memancarkan aura pedang tajam yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Pemuda yang saat ini berada di arena tidak diragukan lagi adalah eksistensi paling mempesona di panggung batu langit. Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia, dia telah mencapai puncak kelas Dou Huang. Selama sekejap ini, dia sepertinya secara samar-samar merasakan lapisan film yang tidak ada. Lapisan film ini tampaknya tidak ada. Namun, terlepas dari bagaimana kekuatan di tubuhnya naik, dia akhirnya kesulitan menyentuhnya. Bahkan tidak perlu mendiskusikan untuk menerobosnya. Mungkinkah ini penghalang terobosan ke kelas Dou Zong? Xiao Yan berpikir dalam-dalam sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut.
Setelah percobaan singkat, dia samar-samar menyadari bahwa douki yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong pasti akan menjadi jumlah yang sangat menakutkan. Meskipun dia saat ini berada di puncak kelas Dou Huang, masih ada jarak yang sangat jauh ke tahap itu. Langkah kecil ini adalah sesuatu yang banyak ahli tidak dapat lompati selama hidup mereka. Orang bisa membayangkan kesulitan yang terlibat. Jika saya memiliki dua perubahan terakhir dari api langit perubahan misterius saat ini dan menggunakannya dalam kolaborasi dengan api surgawi, apakah saya dapat menerobos penghalang itu? Mata Xiao Yan berkedip-kedip sementara hatinya terasa sedikit mendidih. Metode ini mungkin benar-benar berguna. Jika dia punya waktu di masa depan, dia mungkin bisa mencobanya. Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya kembali ke kenyataan saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah serius Hong Chen di sisi berlawanan. Tangannya segera memegang penggaris beratnya dengan erat saat kakinya melangkah maju. Dengan satu langkah, dia hampir melintas lebih dari ratusan kaki. Ekspresi Hong Chen juga sedikit berubah saat Xiao Yan melangkah maju. Petir berwarna perak dengan cepat muncul di bawah kakinya. Dengan segera, tubuhnya bergetar. Ci! Seorang penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menabrak kepalanya. Namun, tidak ada darah yang terlihat berceceran. Sebaliknya, penggaris melewati gambar tersebut. Gerakan 3000 petir ya. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba bergeser lebih dari selusin langkah dengan cara yang aneh. Penguasa berat itu seperti tombak panjang yang menembus lurus ke arah ruang tertentu di depan. Dentang! Palu logam hitam gelap dengan tergesa-gesa muncul dari ruang kosong ketika penggaris berat itu tertusuk. Palu bertabrakan hebat dengan penggaris. Dengan segera, seseorang bisa melihat sosok yang muncul. Kaki Hong Chen menginjak tanah saat dia buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak berpengaruh padanya? Sok melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi dengan mudah diidentifikasi oleh Xiao Yan. Tangannya, yang memegang penguasa petir perkasa, sedikit gemetar. Serangan sengit oleh Xiao Yan sebelumnya hampir membuat seluruh lengannya mati rasa. Setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius, kekuatan Xiao Yan jelas menjadi lebih kuat dari Hong Chen. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur dengan ayunan penguasanya. Dia mengambil langkah berulang kali, masing-masing dari jarak 10 meter. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi menyusul Hong Chen. Lengannya gemetar dan banyak bayangan penguasa berulang kali muncul. Akhirnya, mereka tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar yang sangat besar yang datang satu demi satu saat mereka dengan keras menghantam Hong Chen. Dihadapkan dengan serangan tiba-tiba yang liar dan kejam oleh Xiao Yan, Hong Chen menjadi tampak menyedihkan. Palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali saat membawa suara petir angin samar dan dengan kejam diayunkan ke arah bayangan penguasa yang menutupi Xiao Yan. Dentang! Kiang! Dentang! Dua sosok manusia melintas berulang kali di arena. Kecepatan keduanya sangat bagus. Orang biasa hanya bisa mendengar suara berulang dari benturan senjata dan percikan api yang meletus darinya. Hanya orang-orang dengan mata tajam yang bisa menemukan tubuh kedua orang itu. Pada saat ini, situasi di arena adalah di mana Hong Chen secara bertahap jatuh ke dalam kerugian setelah Xiao Yan menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Doukinya tidak sekuat Xiao Yan. Saat membandingkan ketangkasan, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya untuk mengidentifikasi posisi Hong Chen kapan saja. Jika dalam hal kekuatan fisik, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah disempurnakan oleh banyak harta alam dan api surgawi. Bagaimana Hong Chen bisa bertarung dengan Xiao Yan dalam situasi ini jika dia selalu dirugikan? Setiap orang yang bermata tajam dapat mengatakan bahwa peluang Hong Chen menang dalam situasi seperti ini sudah mulai menurun tajam. Orang-orang dari klan Han dan Hong secara alami berada di antara mereka yang bisa merasakan situasi seperti itu. Anggota klan Han menunjukkan senyum lebat sementara anggota klan Hong menjadi murung.
Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Hong Chen. Keyakinan ini berawal dari penampilannya selama bertahun-tahun dan kemampuannya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Han akan menemukan seorang ahli yang benar-benar bisa bersaing dengan Hong Chen atau bahkan lebih kuat darinya. Ini mengejutkan mereka. Qian. Penguasa berat dan palu logam sekali lagi bertabrakan dengan keras. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin. Lengannya seperti ular karena dipelintir dengan cara yang aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Telapak tangan Xiao Yan hancur dan menghantam dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Grup. Sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Chen seperti air banjir saat telapak tangan jatuh. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari belasan meter. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan seruan terdengar di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memuntahkan darah dan terluka sejak kedua belah pihak mulai bertengkar. Selain itu, keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih padat ketika mereka melihat bahwa orang yang dipaksa kembali setelah terluka adalah Hong Chen. Dengan pertempuran yang terus berlanjut hingga tahap seperti itu, beberapa orang yang telah mengamati dengan cermat telah menemukan bahwa Hong Chen bahkan tidak menyentuh pakaian Xiao Yan sejak awal. Namun, Hong Chen telah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit setelah memaksa Hong Chen kembali dengan telapak tangan. Dia melirik Hong Chen di tanah di kejauhan dan dengan lemah berkata, "Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil hidupmu." Pah! Wajah Hong Chen gelap dan dingin. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Seteguk darah segar yang bercampur dengan air liurnya dimuntahkan sebelum dia perlahan naik. Kata-kata sinis keluar dari mulutnya, "Kamu adalah orang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksaku menjadi seperti itu." Hong Chen mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata buas yang tampaknya milik binatang buas yang terluka. Dia dengan kasar menggigit lidahnya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Itu tersebar ke palu petir perkasa. Ketika darah segar bersentuhan dengan palu, bau darah segera mulai menyebar ke palu petir perkasa. Hong Chen menghirup udara dalam-dalam sementara tangannya memegang palu petir perkasa. Raungan segera dipancarkan dari mulutnya saat afinitas petir yang hebat Douki melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara terkekeh, muncul seperti kilat. Akhirnya, itu benar-benar berkumpul di palu petir perkasa di tangannya. Dengan pengumpulan jumlah petir Douki yang meningkat, jejak darah di palu petir perkasa juga tersebar. Itu bergabung dengan petir Douki, menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Melihat tindakan Hong Chen di arena, ekspresi orang-orang di klan Hong sedikit berubah. Pria tua berpakaian abu-abu itu juga menghela nafas lembut saat dia berkata, dia benar-benar telah memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Dou yang secara pribadi diajarkan kepadanya oleh pemimpin pavilion utara kita. Xiao Yan ini memang sangat kuat. Sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama dari pavilion petir angin yang bisa bersaing dengannya. Kecuali kalau... Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit gemetar ketika kata-katanya mencapai titik ini. Segera, dia bergumam, kecuali Nona Feng yang bertengkar. Tubuh Hong Lei langsung menegang saat mendengar ini. Suaranya yang tertahan berbicara dengan kaget, "Nona Feng." "Old Huan, apakah Anda mengacu pada Nona Feng yang merupakan satu-satunya di pavilion petir angin dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati tes tower petir langit?" Orang tua berpakaian abu-abu mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya menatap arena. Douki dalam tubuh Hong Chen di arena benar-benar dituangkan ke dalam palu petir perkasa. Cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki bertahan di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Palu petir perkasa. Suara serak tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya petir. Segera, palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti kilat langit yang sangat besar yang dengan keras menghantam tanah. Saat itu, seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan sangat kuat. Ao! Palu petir perkasa menghantam tanah dengan keras.
retakan yang sangat besar berulang kali menyebar. Segera, cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retakan saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala Xiao Yan seperti kilat. Raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakarnya, yang diaglomerasi dari petir, dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Ruang angkasa menjadi terdistorsi dengan serangan ini. Benang garis spasial hitam gelap bahkan muncul samar-samar. Kekuatan ini memang menakutkan. Menghadapi kecepatan dan serangan menakutkan binatang petir buas ini, Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan segera, tubuhnya mengeluarkan suara, "Siu," berubah menjadi banyak bayangan saat dia mundur, dengan mudah menghindari serangan petir seperti binatang petir. Namun, Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah mundur untuk jarak pendek. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya sementara jantungnya berteriak, "Ini buruk." Begitu tubuh Xiao Yan berhenti, pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya. Dia segera berdiri karena terkejut. Pakaiannya bergerak tanpa adanya angin saat tatapannya menatap Xiao Yan dengan saksama. Setiap kata-katanya diucapkan dengan jeda, gerakan 3000 petir,